Halo Sahabat Melodika. Kembali lagi dengan Riga dan Tiara di segmen Life Love Melodika Podcast. Kawan dengarkan lagu ini, tak perlu bersedih dan sendiri. Tetap semangat, jangan ragu, sambut hari baru. Dengarkanlah Melodika Podcast. Halo teman-teman semuanya. Hai. Sahabat Melodika. Halo juga Tiara. Oke. Gak, ini jujur aja nih agak awkward deh. Dari sebelum kita persiapan untuk take ini aja udah awkward banget dah. Ya gak sih? Iya sih. Nggak Ada yang pernah. tadi soalnya ada yang bilang saya grogi. Bahkan grogi tidak seperti sedang membuat lagu. Nggak pernah soalnya. Kan nggak pernah pengalaman ngoceh di radio ya. Jadi kayak podcast nih pertama kali. Nggak pernah. Terus nggak pernah manggil Riga atau Tiara. Ya, itu perlu kita biasain sih. Oke, iya. Ya, kita sapa dulu Iya, ya. Kita nyapa sapa dulu sahabat dong. Melodika. Oke. Oke. 1, 2, 3. Halo sahabat Melodika. Iya. Ya. nih. Apa kabarnya nih pada nih? Ya. Udah kuarantin dari hair berapa sih? Apa? Jangan kelihatan banget dong groginya. Udah karantina hari keberapa sih nih? Iya, hari keberapa ya? Sebulan Ya kesekian bulan lah ya. Iya gak sih? mungkin. Sekitar. Iya, oke. Gini. Kita di Melodika Podcast kayak gini, kita kan baru berkecimpung di ranah podcast ya kan. Karena orang-orang udah pada banyak bikin podcast gitu, kita akhirnya bikin. Kenapa baru sekarang gitu? Iya. Kita coba perkenalkan diri dulu ya kan. Ya, Tak kenal maka oke. tak sayang. Kata-kata Iya. klasik biasa. Wede. Aku perkenal- banyak diamnya dulu aja lah ya. Aku ngikutin aja. Loh, jangan gitu dong. Kita perkenalkan diri dulu ya. Oke. Oke. Pertama, aku Riga Pradana. Bisa dipanggil Riga. Udah perkenalan kayak perkenalan sekolah aja nih. Yang santai kenapa sih? Gak, wah ketahuan banget nih ya. Oke, pokoknya gitu. Jadi Melodika Podcast ini kita buat itu kita yang buat berdua ya. Ada hostnya, Aku nggak ada perkenalan po. Riga dan siapa? Tiara. Ya. Perkenalan ya kan biar nggak. Perkenalan dulu ya. Aduh agak aneh sih. Podcast apa ini? Oke, aku perkenalan nih namanya Tiara. Kalau mau nama panjangnya emang kayaknya nggak usah sih ya. Pokoknya panggil aja Tiara. Ya kalau balik lagi ke tadi, kita berarti punya latar belakang mau bikin podcast itu karena aku sendiri kan orang musik. Terus Riga ini orang Kesehatan. Nah emang ngobrol, emang Riga duluan sih yang kepingin punya podcast ya Gaya. Ya kepingin sharing, mungkin punya ilmu atau punya pengalaman atau punya pikiran yang bisa kita share ke orang lain kan. Awalnya kan kayak gitu. Tapi kita berdua itu backgroundnya beda banget. Jadi dari background ini pun sebenarnya bukan hanya dari podcast saja, dari bahan-bahan ajaran, bahan ajaran apa? bahan ajaran, astagfirullah, asisten dosen banget nih ya Allah. Dari bahan bahasan. Nah, maksudnya itu udah kelihatan beda banget kan. Jadi nggak hanya di podcast ini, bahkan hubungan kita sehari-hari pun kita ini kan. Awalnya juga pas pertama ketemu, deket dan sebagainya itu kan kenal kan kayak beda banget kan bahasannya kan, ya nggak sih? Kayak dunia yang berbeda. Kalau aku ngeliat Tiara itu dengan background musiknya, aku kayak kayak ternyata dunia di musik itu kayak gini, kayak gitu. Tiara juga sebaliknya mungkin, ya nggak sih? Iya, karena aku pribadi juga jarang sih punya teman atau pernah berpartner dengan teman yang latar belakangnya dari orang kesehatan. Nah, cuman spesialnya nih, spesial martabak spesial tuh telurnya 2. Barusan tadi makan itu. Barusan tadi beli. Spesialnya itu karena kebetulan kita berdua ini punya kesukaan yang sama terhadap musik. Betul. Nah, itu yang bikin kita nyambung. Makanya namanya sendiri podcastnya
Melodika. Nah, Melodika itu sendiri harapannya sih nanti di setiap segmen tuh selalu ada kaitannya sama musik. Tapi bukan berarti kayak chart Podcast. music gitu ya. Kayak Bukan. MTV gitu kan. Bukan gitu. Kita beda. Tapi pasti setiap segmen tuh ada kandungan musiknya. Ya kita selalu usahakan gitu sih kayak gitu. Jadi bisa berkarya dari Podcast ya, podcast, port USB. Aduh maafkan ya netizen, mulutnya belum terlatih. Ya itu dari podcast. Terus apa lagi enggak? Ya, nah itu tadi bahas tentang bedanya background kita tadi. Jadi kita masing-masing tuh kayak pengen memberikan atau menyampaikan sesuatu sih di podcast ini kan. Yes. Kayak aku background kesehatan ya jelas pengen nyampein tentang ya kesehatan dong. Apa yang aku tahu dari apa yang aku pelajari dulu. Pengen disampaikan di sini. Gitu pun dia juga pengen nyampein ya tentang musik ya kan. Ada. Nah, itu dia yang akan nanti kita jelasin lebih detail lagi ya kan. Kita punya ya. segmen. Akhirnya karena itu beda dan kita pikir ya kenapa harus tidak itu menjadi halangan gitu loh. Kenapa itu menjadi halangan karena kita berbeda background. Jadi kenapa enggak aja kayak gitu. Yeah. Kita buatin aja podcast, Melodika podcast tapi ya ada segmen-segmennya ya kan. Jadi tetap masuk walaupun terlihat absurd tapi ya kenapa enggak gitu loh ya gak sih. Kalau aku sih ngeliatnya bukan absurd ya. Jadi mudah-mudahan sih orang tuh bakal nemuin apa yang mereka mau tuh semua bisa di podcast kita guys. Ya enggak sih. Jadi misalnya ya mungkin boleh juga nanti kapan-kapan teman-teman malah bisa usul, bisa kasih saran gitu. Apa topik-topik yang perlu kita berdua bahas obrolin di sini gitu. Dan 4 segmen ini pokoknya teman-teman nggak perlu khawatir kehilangan momen lah gitu. Bisa di segmen mana aja nanti bisa masuk. Nah tergantung nanti kalian mau submitnya di mana, kasih saran di mana. Nah itu backgroundnya tadi ya. Nah kini kita masuk ke segmennya itu apa aja sih? Yang pertama sih yang saat ini kalian dengar, teman-teman dengar itu live love. Jadi kita ngebagi menjadi 4 segmen ya. Live love yang pertama teman-teman dengar. Yang ngebahas tentang tadi kegelisahan dan ya. Pokoknya apa aja sih ya? Apa aja sih? Pokoknya kita mau ngobrolin apa gitu. Tapi lebih kita bahas berdua aja kalau live love ini. Ya teman-teman nanti kalau emang mau nanya kenapa namanya harus itu nanti di lain waktu aja yang bisa kita jawab ya. Cuman kalau sekarang nggak usah lah intinya. Itu soalnya premium ya. Jadi kalau di awal-awal udah kita kasih tahu gitu nanti mereka bakal ya ilfil kabur ntar kan. Yang jelas kalau live love hostnya kita berdua. Ya berdua. Nah kita berdua aja gitu. Kita bahas bisa apa aja, mau bahas yang quarter life crisis, mau apa yang lagi trending sekarang atau kegelisahan, atau teman-teman nanti bisa juga saran mau dibahas apa juga bisa. Nah, terus segmen kedua apa nih? Segmen yang kedua itu ini ada segmen saya, Pak. Segmennya melakukan ceritamu. Ya. Nah, aku jelasin aja ya. Riga Mangga, ya. Yes. Aku pulang dulu ya. Ya, kalau di segmen melakukan ceritamu ini kebetulan aku emang seneng juga dengan story-story orang ya. Background orang kan macam-macam. Ada yang mereka punya story sedih, ada yang mereka tuh punya cerita bahagia tentang keluarga, apapun, kucing juga boleh gitu. Dan aku seneng gitu dengerin cerita orang. Aku juga sering dengerin podcast sebelum tidur tuh ceritanya random-random dan aku seneng banget. Nah cuman kelebihan ya kayak gimana banget, enggak bedanya. Nah ya bedanya mungkin di segmenku ini namanya di melakukan ceritamu ini, di segmen melakukan ceritamu ini teman-teman yang nanti ceritanya terpilih dan aku ceritakan kembali nanti akan dapat bonus. Aku akan bikinkan lagu yang relate, yang itu berdasarkan cerita terpilih tersebut. Nah harapan aku gini, jadi biar teman-teman yang udah punya cerita, ya apapun itu kan pasti ada value-nya ya. Nah aku berharap si lagu ini bisa menyampaikan value itu ke pendengar. Terus mungkin si pencerita itu kalau dengar tuh jadi seneng gitu loh. Dia punya kenangan dari cerita yang udah dia kasih dan dia share ke orang-orang gitu.
gitu. Karena kebetulan kan Tiara kan punya background musik, anak musik. Jadi kebetulan punya kelebihan untuk bantu teman-teman bikinin lagu dari cerita seneng itu, sih. dari inspirasi cerita teman-teman itu gitu. Dan untuk teknisnya, untuk segmen melakukan ceritamu ya kan, itu nanti teman-teman bisa submit ya kan, ceritanya atau curhatannya itu ke email Melodika Podcast bisa, atau mungkin langsung DM aku juga boleh sih di Instagram @tiaradipanaya ya, itu juga boleh. Nanti bakal tiap segmen melakukan ceritamu ini aku pilih satu cerita, terus nanti aku ceritakan kembali dan aku bikinkan lagu khusus buat si pencerita itu yang memberikan cerita itu gitu. Oke, next deh berarti. Oke, untuk segmen yang ketiga itu segmen, nama segmennya adalah Hi. Ya, jadi Hi ini singkatan teman-teman. Health around you. Itu around you. Kayak jadi kangen nonton di bioskop ya. Ya nggak sih, kangen dibisikin kayak gitu. Nih, jadi itu tentang kesehatan sih segmennya. Kebetulan aku yang jadi hostnya di situ, yang jelasin atau nyeritain, ngobrolin nanti tentang kesehatan gitu. Pokoknya dihubungkan dengan kesehatan kayak gitu. Entah itu info-info kesehatan sehari-hari yang sebenarnya semua orang itu harusnya tahu kayak gitu. Itu nanti akan kita obrolin di sana, kita sampaikan di sana. Gitu. Emang aku boleh nanya nggak nih? Ya, siapa tahu nanti buat tambahan info juga buat teman-teman. Kenapa kok ada selipan info kesehatan nih di podcast ini? Berarti ada kegelisahan dong kenapa mau nyampein itu kan? Ini mau disampaikan di sini atau gimana nih? Oh iya, ya karena emang gini, awalnya emang aku udah lama banget pengen buat podcast. Itu dari waktu masih kerja di tempat lama sih. Kebetulan kerja di tempat lama itu di sebuah kampus swasta di Jogja, UAD, masih disebut juga, nggak apa. Nanti dipip aja po. Nggak apa sih, podcast ya kan, kita santai saja. Oke, lanjut. Nah itu jadi kayak di situ kayak ada yang namanya prodi, peminatan promosi kesehatan. Yang dimana itu pakai media-media buat menyampaikan info-info kesehatan gitu, entah edukasi dan lain sebagainya. Jadi kayak di zaman kita yang sekarang lagi heboh-hebohnya, lagi booming-booming tentang podcast, kenapa enggak kita pakai itu gitu loh. Nah, ada kegelisahan di situ sih, maksudnya kenapa di situ belum ada yang mau mencoba seperti itu, menggunakan podcast kayak gitu di tempat itu, di Promkos itu. Jadi why not ya gitu, pengen bikin kayak gitu. Sempat ngobrol juga sama teman dan Ajib itu yang tempat aku teman ngobrol waktu itu tentang akhirnya itu disebut podcast. Itu bahkan udah bikin duluan kayak gitu. Bahasannya juga ya dia ada bahasan khusus sendiri kayak gitu. Kalau Ajib mendengar mungkin dia tersanjung ya. Ajib, Ajib. Kamu harus dengar podcast ini, Jib. Oke, Jib. Aduh, kita jadi inspirasi loh Ajib loh. Akhirnya kita sama-sama punya podcast, Jib. Yang kemarin kita obrolin di sana untuk FKM UAD. Tapi mudah-mudahan anak FKM UAD juga ada juga sih yang bikin podcast juga tentang kesehatan, apalagi kan. Karena kenapa enggak gitu loh, yang menyampaikan media kayak gitu. Jadi ya akhirnya terciptalah podcast ini. Pengennya juga masukin unsur-unsur kesehatan ya gitu. Gitu sih. Nah, istimewanya di Hai apa nih? Kayaknya aku dengar-dengar di Hai itu bakal juga ada kaitan sama lagu. Nah, iya karena podcast kita Melodika Podcast yang semuanya berhubung dengan musik, lagu. Pengennya sih di tiap segmen itu, tiap bahasan kita di segmen Hai itu nanti di ujungnya akan ada lagu. Lagu promosi kesehatan yang mana itu bisa ngebantu lagunya buat bahan Promkes dan sebagainya, entah itu buat di keluarga mungkin, circle terdekat, adik-adiknya, siapa tahu lagu itu bisa ngebantu ada perubahan perilaku dan sebagainya. Nah, jadi gampang diingat gitu ya tentang kesehatan gitu, misalnya tentang cuci tangan dong, cuci kaki gitu ya, habis dari luar masuk rumah cuci tangan dulu gitu. Kok jelek banget lagu yang barusan enggak dipakai. Enggak, itu cuman preview ya, teman-teman, itu masih draft ya. Dan kebetulan
tetap teman kita yang satu ini akan membantu mengkompos lagunya. Pokoknya demi sahabat Melodika aku rela lah mau ngapain aja, oke? Betul, mantul. Ya kan? Oke, next deh kayaknya satu yang terakhir nih, kayaknya bakal yang segmen terakhir paling rame lah ya, karena kita bakal bertiga. Bisa mungkin lebih ya nggak? Bisa. Karena judulnya RTG. Nah, apa itu RTG? Kayak paling males ngasih judul di sini tuh. Jujur aja ini segmennya padahal segmen yang paling rame harusnya ya. Tapi paling males juga dikasih namanya. Akhirnya namanya RTG. Tapi udah ketebak lah. R tuh apa nih? R apa? Riga. T itu Tiara, G itu guest. Nah, udah ketebakan. Berarti maksudnya Riga, Tiara sama tamu gitu. Nah, ini bakal ngobrol seru sih kayaknya kalau kayak gini ya. Ya, harapannya kita di segmen RTG ini bakal yang undang satu tamu minimal untuk bisa diajak ngobrol-ngobrol, bicara cerita-cerita hal-hal yang apapun gitu, ngalor ngidul apapun. Yang itu apalagi kalau itu sebuah pengalaman yang berharga yang dia punya, yang tamu itu punya, yang bisa di-share ke kita gitu kan. Yes, betul. Apa enggak gitu. Nah, kayaknya udah ya perkenalannya ya. Udah sih. Iya kan, udah 4 segmen. Ya, itu dia segmen. Sekilas kayak begitu. Nah, tapi menurut aku sih bakal menarik loh. Jadi ya teman-teman mudah-mudahan di tiap segmennya ini bakal dapat sesuatu yang kalian cari. Tuh. Gitu. Apa nih? Terus apa nih? Ya, jadi itu 4 segmennya dan background dari Melodikanya juga itu tadi yang kita ceritain. Aduh, hampir aja ada toples jatuh gara-gara Tata si kucing lompat. Ini jadi kita sambil tag podcastnya, record podcastnya sambil ditemenin kucing-kucing nih. Ya. Begitulah adanya di sini ya. Kucing sebagai pendengar pertama kayak yang premier mereka duluan loh. Iya. Oke, lanjut. Oke, kembali ke topik. Yang tadi masalah Melodika gitu, backgroundnya udah, terus segmennya apa aja udah. Kita juga istilahnya teman-teman harusnya udah mulai tahu lah ya Melodika podcast itu seperti apa kayak gitu. Jadi mudah-mudahan kita harapannya teman-teman stay tune ya kan, bisa dengerin Melodika podcast, bisa jadi bahan buat kalian dengerin, saat nemenin saat sendiri mungkin, atau mungkin saat bareng-bareng rame-rame ya. Pokoknya hashtagnya di rumah aja jangan bengong. Wah, itu dia. Nah, ngomong-ngomong di rumah aja, kayaknya hashtag di rumah aja ini rame sih. Rame banget. Ya kan, rame banget bos. Di macam-macam platform hashtag di rumah aja, ya nggak sih? Betul. Nah, itu ya kita sama-sama tahu lah ya, gara-gara corona ini ya, lagi wabah pandemi ini. Masalah coronavirus yang dari awal tahun. Iya. Ya kan, yang bahkan mungkin di China udah dari Desember ya 2019, betul. Ya, kita jujur dari kita berdua, kita ngucapin condolence kita. Kita turut berbelasungkawa untuk korban-korban dari corona yang mungkin sudah berpulang, terus juga negara-negara yang terkena corona yang untuk saat ini mungkin ada yang masih berlangsung kasusnya dan sebagainya. Ya, terutama di negeri kita sendiri sih, di Indonesia. Benar. Ya kan. Ya, selain belasungkawa juga kita ngucapin tetap semangat, tetap jaga kondisi gitu untuk semua warga, terutama di Indonesia. Juga apalagi yang khususnya garda terdepan nih, dokter ya, polisi. Terima kasih sebesar-besarnya. Terima kasih sebesar-besarnya lah buat perjuangan mereka, peran mereka untuk kita semua, otomatis untuk keselamatan kita semua kayak gitu. Jadi ya kita sebagai warga negara, kita bersikap yang baik aja lah gitu. Kita ikut yang disarankan aja, baiknya seperti apa, tetap jaga kesehatan. Nggak perlu nyinyir sana sini, orang yang berbuat kebaikan, donasi dan sebagainya. Itu udah nggak usah pikirin itu gitu kan. Kalau memang mau bantu ya bantu aja gitu. Kalau enggak ya cukup
tidak Ya. dengan nyinyir dan sebagainya, Atau misalnya mau kritik sampaikan dengan Ya, baik baik, gitu. betul. Karena selalu ada bahasa yang lebih baik lah daripada yang bikin panas kanan kiri gitu ya kan. Mending sampaikan dengan baik kan aja. keadaan udah panas itu kan, malah dibikin tambah Bener. panas dengan Makin ngomong. kesini tuh, aduh, makin gila bos. Apa ya? Makan susah, Mm, uang susah, ya nggak. Mau kemana-mana susah, betul. kendaraan pokoknya serba susah lah. Jadi gimana ya? Serba susah sih menurut aku sekarang. Dan itu semua mengarah ke topik bahasan kita Mm-mm. kali ini, Yes. Apa nih topik work from home home? Nah, atau WFH. iya. Kalau yang aku tahu sih work from home atau kita singkat WFH aja ya, karena saya lidahnya gampang selip Pak. Jadi saya cukup memahami. ya kan saya Jawa Tulen Bapak ya, orang Cilacap ya. Jadi mending WFH aja yang jelas-jelas. Kayak kowe. Yang jelas-jelas enak lah diomongin WFH. Ya. Ya kalau yang setahu aku WFH ini kan berlaku untuk pekerja yang biasanya mereka mungkin harus datang ke kantor, ya misalnya itu guru harus ke sekolah gitu ya, pokoknya ke tempat kerjanya, tapi dengan berlakunya WFH mereka akhirnya bekerja dari rumah. Nah cuman kita sadar gak sih kalau yang bisa WFH itu gak semua yang kerja, paham gak? Gimana ya kata-kata yang tepat? Gak semua orang kerja itu bisa WFH. Bisa survive dengan kerjaan mereka Di WFH. dengan sistem WFH ini kayak gitu. Ya mungkin yang WFH lebih ke yang orang kantor ya kan gitu, yang mereka emang juga punya fasilitas. Otomatis WFH harus sedia dong tuh fasilitasnya ya, paling enggak minimal internet. Internet jelas. Ya. Karena work from home artinya ya jarak jauh kan, kita kan kerja berhubungan dengan orang, sedangkan ya kerjaan kan mesti berhubungan dengan orang lain kayak gitu. Nah, koneksi itu menjadi yang penting sih. betul. Nah, yang penting tuh memang internet itu. Enggak terus ya kalau mungkin HP oke ya, kebanyakan orang udah punya, cuman beberapa orang, beberapa kalangan mereka juga tidak bekerja yang bisa dengan WFH. Misalnya nih kayak buruh, pekerja harian, terus mereka tukang bangunan, itu kan gimana WFH-nya? GoFood driver, driver gitu. ojek online dan sebagainya. Apalagi kayaknya Jadi, mereka itu malah yang paling ngerasa banget ya efek dari benar-benar pandemi ini gitu. Iya karena kerja di rumah juga nggak bisa. Kalau mereka stop kegiatan itu juga pemasukan dari mana, ya nggak sih? Jadi menurut aku memang mereka sih orang-orang yang paling kerasa akibatnya dari pandemi ini dan nggak bisa nerapin WFH. Dari WFH sendiri juga menurut aku yang yang mengalami WFH pun menurut aku banyak kesulitan sih. Nggak semuanya enak, nggak semuanya normal, nggak semuanya lancar ya nggak sih? Kalau Riga sendiri gimana pengalamannya? Ini Riga WFH nggak sih ngomong-ngomong? WFH. Dari kantorku menerapkan sistem WFH akhirnya gara-gara pandemi corona ini. Itu udah berjalan sekitar 1 bulan lebih, kira-kira sebulan yang lalu. Dan gimana tuh? untuk WFH-nya gimana tuh? sebenarnya lumayan merepotkan sih. Ya kan. Lebih baik. Terasa pasti ya. Kayak lebih baik. Jadi kayak pas udah WFH kayak gini, sistem WFH kayak gini, kayak ngerasa kok kayaknya lebih enak kayak kerja yang biasanya gitu kan, yang datang tiap hari kayak gitu. Aduh, padahal miris gak sih waktu pas dulu kerja tiap hari tuh? Wah. Ya Allah, kayak apa namanya? Kayak sapi, apa sih kayak gimana? Kita ini insan bukan seekor sapi ya kan. Itu Zona tuh. nyaman. Lagu kesukaan Riga tuh. Ya kan kayak pengennya istirahat aja. Istirahat. Tapi begitu kurang tidur rasanya. Tapi ya begitu Eva sama aja ternyata. Hmm. Juga ada kerepotannya tersendiri, keenakannya sendiri gitu.
Iya sih, Gitu. terutama pasti kalau ada kerjaan yang harus cepat lah apa segala macam gitu ya, kayaknya bakal kendala mungkin di koneksi, ya nggak sih? Ya. Karena koneksi kayaknya sih kalau yang aku alamin sendiri di Indonesia tuh masalah koneksi belum yang siap-siap banget untuk WFH. Maksudnya kalau WFH tuh koneksi udah stabil, Ya. terus kayaknya bisa kecepatannya ya nggak sih, itu kan yang dibutuhin banget. Sedangkan kayaknya di Indonesia itu belum siap ke tahap itu. Jadi rasanya masih yang ya Allah, kadang mau transfer file lah apa tuh ada susahnya gitu, apalagi kuota mahal gitu. Jadi kayak gak siap aja gitu loh rasanya tuh. Belum merata lah kan istilahnya internet di Indonesia. Jadi kayak untuk orang-orang yang berada di daerah yang koneksinya masih kurang, mereka akan kesulitan banget kan, banget sih, bakal kesulitan banget. Dan mendengar tadi yang Tiara bilang, orang-orang yang paling kesulitan dengan adanya WiFi ini adalah orang-orang yang bekerja langsung di lapangan, kayak misalkan online driver dan sebagainya. Iya, pekerja harian lah ya. Pekerja harian, yang mana mereka dapetin untung mereka itu per hari gitu. Betul. Kan. Aku jadi ngerasa sih, maksudnya, wah, yang aku keluhin sama WFH ini misalkan kan, itu tuh nggak ada apa-apanya gitu loh, dibandingkan masalah mereka. Jadi kayak, oh ya, ngapain aku sampai ngeluh yang gimana-gimana gitu. Ada orang yang lebih ini ternyata gitu, yang lebih direpotkan dengan WFH ini. Bicara tentang itu, aku punya sedikit pengalaman sih. Pengen sharing juga. Ya jadi bahan berkaca kita sama-sama ya, mudah-mudahan gitu. Masalah pekerja harian tadi. Jadi aku ini juga ikut salah satu rumah belajar komunitas. Nah, komunitas kalau teman-teman bisa cari di Instagram, itu namanya Rumah Belajar Indonesia Bangkit, RBIB Jogja. RBIB Jogja. Nah, aku kebetulan dari tahun 2016 itu udah sering berkecimpung di situ. Nah, itu lokasinya di bantaran Kalicode Selatan. Jadi kalau teman-teman tahu tuh, Kalicode itu kan terpisah jadi dua, ada utara sama selatan. Nah, yang aku datengin ini dari teman-teman RBIB itu dia yang di selatan, karena emang belum banyak yang menjamah. Maksudnya gimana ya, sebagai komunitas tuh di situ belum ada sih waktu itu, dari tahun 2013 terbentuk. Nah, cerita tentang tempat itu kebanyakan memang itu di sana pekerja harian, enggak. Terus juga biasanya ya itu buruh. Terus ada yang memang kerja jadi tukang masak. Ya pokoknya bener-bener yang ya entah tukang bangunan gitu. Jadi aku jarang menemukan mereka yang emang pekerja kantoran. Nah, beberapa waktu terakhir ini aku dengar kabar di sana itu memang keadaannya semakin gawat. Gitu, semakin gawat dalam artian masalah pangan. Ya kebutuhan sehari-hari lah. Karena emang semua orang ya, mau yang berduit kagak berduit, semua susah, kerasa susahnya ya gitu. Karena masalah uang ini makin susah didapatkan gitu karena pandemi ini. Nah, apalagi teman-teman di sana, adik-adik di sana, saudara-saudara kita di sana yang di Kalicode Selatan itu, di komunitas RBIB itu sangat terdampak dari COVID ini, dari pandemi ini. Nah, aku juga baru tahu terakhir kalau mereka itu benar-benar kesusahan pangan, cari makan itu susah banget. Terus mereka itu juga belum tentu bisa kerja lagi karena nggak semua tempat bisa nerima mereka lagi kan gitu, karena udah kayak putus gitu loh kerjaannya gitu. Ya mungkin awalnya tukang koran, ya mungkin awalnya tukang jualan makanan gitu, karena adanya pandemi ini jadi kayak nggak bisa ngapa-ngapain nggak gitu. Jadi ya kalau tadi masalah kayak Riga akhirnya merefleksikan diri dengan pekerja-pekerja yang harian kayak gitu, emang bener banget. Kita yang masih bisa dikasih kesempatan untuk WFH, kerja dari jauh, ya mungkin ada gaji yang terpotong atau gak seberapa kita dapat, kita tuh masih jauh lebih beruntung, jauh banget. Kayak masih bisa makan lah gitu. Kalau mereka tuh makan sehari aja gak tahu loh bisa dari mana. Bahkan ya mohon maaf,
ada yang akhirnya kembali lagi mengemis gak di sana. Itu sedih banget, aku sedih banget dengernya. Ya itu dampak paling buruk sih yang terjadi. Ini baru yang di Kalijodo Selatan, masih banyak daerah lain yang kita nggak tahu keadaannya separah apa dari dampak ini. Aduh, kayak kalau udah ngomongin orang yang misalkan apa kayak tadi kembali ngemis itu, itu artinya kan udah putus asa ya. Bener. Untuk karena emang saking nggak ngerti lagi mau kerja apa. Ya mudah-mudahan nih teman-teman yang dengar, mudah-mudahan ya banyak lah yang dengar tergerak hatinya gitu. Bantuan tuh macam-macam. Donasi bisa, kita ngasih kerjaan apalagi. Nah ya siapa tahu teman-teman di sini ada link atau ada saran ide kayak gimana, itu bisa banget dimasukin ke kita. Siapa tahu kita juga bisa bantu orang-orang yang mudah-mudahan emang butuh gitu kan gitu dari teman-teman kayak gimana. Nanti untuk info lebih lanjut kalau untuk RBB nanti bisa kontak aku ya, bisa kontak Tiara gitu, boleh gitu. Ya itu sekilas info yang aku tahu temuin ya di sekitar kita gitu, dekat kita. Jadi memang kalau dengan suasana seperti ini kayak yang tadi udah pernah kita bilang di awal tadi, kalau mau nolongin orang ya nolongin ya kan dengan ikhlas. Kalau emang belum bisa nolongin ya udah kayak gitu. Banyak cara lain untuk bisa nolongin, bahkan berdoa pun itu nolongin gitu. Itu benar. Terutama yang ada di sekitar kita, yang dekat kita, yang deket-deket tuh. Nggak perlu yang jauh-jauh. Kita peduli apa biar yang lain, pokoknya dengan niat-niatan yang lain. Kenapa jauh-jauh gitu loh kan? Yang deket pun kita bisa gitu. Benar. Orang-orang terdekat kita malah. Nah, aku juga ada cerita lagi sih. Aku banyak cerita ya. Iya banyak memang cerita aja nggak apa-apa. Iya, ini kan biar mudah-mudahan teman-teman siapa tahu ada pandangan juga ya gitu. Teman-teman nanti share lagi juga nggak apa-apa gitu. Nanti kalau kalian pengalaman WFH di rumah kayak apa. Nah kalau aku pribadi nih, nanti mungkin Rega juga bisa cerita. Aku ini sebenarnya untuk dampaknya dari COVID ini juga kerasa banget gak? Aku juga bukan pekerja kantoran sebenarnya. Ya, aku tuh pengajar musik, instruktur musik ya. Tapi tidak yang di sekolah gitu, bukan di sekolah formal gitu, bukan. Nah aku ini ada di satu lembaga les. Terus juga bisa privat ke rumah. Nah tapi kalau ada pandemi kayak gini, lagi ada wabah kayak gini, otomatis itu off ke. Nah itu awalnya saya paling nggak apa-apa, nanti nggak terlalu mempengaruhi, masukan pasti ada. Bisa lah pakai online, bisa lah pakai nggak segampang itu nggak segampang itu. Sumpah ya, saya tuh bener-bener ngerasain banget ya sebulan lebih terakhir ini. Gila yang namanya biasanya bisa belanja Shopee ya kan. Sekarang diam-diam aja. Bener deh. Kayak dulu tuh mau jajan. Aduh sekarang mau mikir. Kenapa? Karena saya sendiri nih ya, yang sebagai pekerja lepas juga nih berarti ya. Ya mungkin bukan pekerja harian hitungannya, tapi rata-rata semua murid les tuh off. Terus karena mungkin itu dampak karena orang tua juga ya. Benar, khawatir. karena social distancing juga dong. Karena aku kan ngajarnya piano dan vokal. Kalau kita dalam satu ruangan kan pasti otomatis kita banyak banget SOP yang harus dipenuhi ya. Dan sementara ini memang sulit sih untuk dipenuhi kayak gitu ya, jarak lah, terus kebersihan dan segala macam gitu. Jadi untuk sementara menghindari dulu sih gitu. Cuman lembaga kursus musikku ini dia memang ada menyediakan kelas online. Itu salah satu jalan keluar yang bagus sebenarnya. Tapi tidak semudah itu. Ternyata teknisnya yang terjadi di lapangan ada saja masalahnya. Nah kalau teman-teman ya mungkin yang pengalaman WFH di rumah, kirim file, meeting Zoom. Ya, itu gitu platform kan? Paling laris lah pokoknya selama wabah ini beneran. Selama ini ya, itu berlangsung kayak gitu. Nah di musik kan bukan begitu ya. Kalau di musik kan kita
kita gimana sih nyanyi ya? Harusnya yang tatap muka kan itu kan. Ngiringin ya nggak sih, nyanyi bareng gitu, main piano bareng. Aduh, asli aneh banget di online itu Tatap rasanya maya. kayak tatap maya, Tatap bener maya. tatap maya. Cuman memang itu salah satu itu satu-satunya jalan keluar yang baru bisa dilakukan saat ini Saat gitu, ini. yang paling aman memang. Karena emang ada beberapa daerah juga. Aku punya murid juga dari luar daerah ga, dan mereka Daerah mana tuh maksudnya? Kebumen. Oh iya. Dari Kebumen. Jadi dia sendiri, si anak ini sama ibunya pun, dia itu kalau mau les ngelaju tuh dari Kebumen. Keren banget. Hah? Keren banget, bener itu semangatnya Tiap luar biasa. minggu? Yes, tiap minggu. Wow. Aku seneng banget sebenarnya punya murid yang semangatnya kayak gitu. Nah, Berapa jam cuman sih Kebumen ke sini? BTW? kalau naik kereta kayaknya Naik 2 kereta. jam. Iya, naik kereta. Hanya untuk les di Jogja. Bener. Wow. Keren. Aku Iya. salut banget Iya sama apa namanya, ibu dan anak ini. Pokoknya semangatnya keren banget. Nah, cuman emang sejak pandemi sempat sih yang lesnya berhenti sebentar karena emang pasti nyesuaiin keadaan. Terus akhirnya lanjut les dengan online. Nah, cuman emang aku ngerasain banget kesulitannya itu komunikasi dengan anak kayak gimana. Terus habis Saat itu online itu ya. interaksinya kan otomatis kurang banget ya. Apalagi namanya anak-anak kan butuh banget dibimbing secara langsung sebenarnya. Ya mereka misalnya pengen warnain lah gitu, aku pengen gambar notasi balok kayak gimana, mau bentuk cacing, mau bentuk cambah, mau terserah. Aku nggak bisa ngelakuin itu lagi selama Terbatas dengan online. fasilitas ya. Bener. Nah itu yang aku Tidak rasain sefleksibel sih. kalau ketemu tatap muka langsung gitu kan maksudnya. Betul. Itu susahnya sih di situ. Cuman alhamdulillahnya itu masih berjalan, dan karena itu salah satu cara yang paling aman saat ini menurut aku, tetap jalan aja yang itu dulu sih sampai semua ini mereda. Ya mudah-mudahan cepat mereda ya. Jadi Amin. bisa kembali ke rutinitas semula lah. Rutinitas kita semua. Ya. Betul banget. Nah kalau Riga gimana nih, sharing apa nih? Kayaknya dari tadi masih yang diem baik. Kayaknya tadi yang semangat Riga loh, padahal aku malu-malu gitu. Gimana Ga? Bahasa apa lagi ya? Ya. Kalau aku malah pengen nanya sih, kalau Riga sendiri gimana nih rasanya WFH selama 1 bulan lebih ya Ga ya? Itu apa ngerasain ada kendala di kerjaan lo ya maksudnya? Nah terus apa terus jadi produktivitas kamu ngerasa kayak berkurang lah, atau kamu jadi malah yang awalnya misalnya setiap hari kerja tuh jadi semangat tapi sekarang jadi aduh jiwa-jiwa rebahan kok kembali lagi gitu gak sih? Ya karena di rumah gitu gak sih? Nah coba dong gimana sharing? Sebenarnya ini ya benar sih. Ini yang jadi pikiran aku selama WFH ini. Yang biasanya datang masuk kantor tiap hari gitu kan, tiap pagi bangun jalanin rutinitas kerja sampai sore pulang ya. Gimana? Rasanya tuh dengan adanya sistem WFH ini, yang artinya kebetulan ini di tempat kerja aku sistem WFH-nya 1 hari masuk 1 hari enggak kayak gitu. Jadi di selang-seling 1 hari kayak gitu. Sebenarnya harusnya ya jadi ada waktu istirahat dong. Dari kegelisahan aku yang waktu sistem kerja normal. Ya kan harusnya ada waktu istirahat gitu. Dengan libur itu bisa yang ngerjain di rumah sambil santai kayak apa itu gimana. Kan yang Anda keluhkan dari dulu kan. Iya. Aduh. Harusnya seperti itu, tapi nyatanya pas udah jalan sistem WFH-nya, ada lagi masalah lain yang dikeluhin. Kayak jadi malas-malasan terus rasanya. Serius, jadi kayak itu emang kayak jiwa rebahannya itu kembali iya, kembali lagi. Wah, gitu kayak Itu QB gak sih? zaman-zaman sebelum kerja kan. Injuri rebahan. Iya. Kebuka segelnya kayaknya. Wow. Parah. Kayak dia mengaung-ngaung, aku pengen tidur. Aduh. Parah. Jadi kayak yang kembali lagi ke ya bener rutinitas zaman sebelum kerja dulu, waktu masih rebahan kayak gitu. Jadi ya ngaruh juga ke produktivitas. Mau ngerjain apa-apa tuh kayak yang setengah-setengah gitu. Nggak bisa yang
kerja selesai kayak gitu enggak. Ya, Jadi kayak bener fokusnya hilang ya. oh ini ada tempat istirahat nih, oh kasur nih, oh tidur bentar tuh ketiduran, bangun udah mood kerja udah hilang. Udah. Jadi pokoknya dikit banget kerjaan asli. Parah. Gitu. Ya emang beda sih tetap rasanya namanya kerja ya. Kalau kerja depannya kasur tuh, men ini kerja apa men? Ya. Jadi memang kita kerja itu memang ya kenapa dibuat kantor dan sebagainya itu biar lebih produktif kan. Tempat kerjanya enak, ergonomis, kita juga bakal lebih produktif, lebih nyaman untuk kerja di situ gitu. Aku sendiri dengar cerita sih sebenarnya dari tetangga. Kebetulan mbaknya ini kerja di sekolah sih, dia kalau nggak salah guru. Nah selama pandemi ini juga otomatis sekolahnya kan libur dan mbaknya ini kerja di rumah. Ya dia cerita sih, ya mungkin ngeluh atau apa tepatnya, tapi dia cerita kalau ya kalau biasanya dia kerja, ini perempuan ya mbaknya ini. Ya iya ya. Mbak cowok gimana? Ada yo, mbak cowok ada yo. Udah jangan bahas yang itu. Oke. Nah mbaknya ini cerita kalau biasanya dia kerja pada rutinitas yang umumnya, ya kerja, pulang, makan. Ya kalau bantu-bantu masak dan segala macam paling hari Minggu, ya enggak sih? Ya kan namanya orang kerja biasanya itu hari Senin sampai Sabtu ya, mungkin banyak juga yang Jumat. Cuman ya intinya kalau rutinitas kerja itu dia pulang istirahat fokusnya. Terus ya udah paling kalau kayak masak dan segala macam itu jadi kayak cuman bantu orang tuanya. Beda dengan kejadian yang sekarang WFH. Ngerasain beda banget ya. Kerjaan masih ada tuh. Numpuk ya masih numpuk. Deadline masih ada. Tapi nambah kerjaan bu, nyuci ada, masak ada. Gara-gara WFH itu. Karena mungkin orang tuanya ngelihat, ya kan lu di rumah. Di rumah, artinya slow. Tidak ada beban kerjaan berarti. Bener, ya. Padahal ya namanya WFH ya namanya tetap kerja tuh. Tetap kerja. Walaupun memang waktunya lebih fleksibel tuh, kita bisa lebih milih kan. Kalau mungkin ke kantor, otomatis jam 8 sampai jam 4 dah itu berpaku di depan komputer dah gitu. Nah kalau WFH kan bedanya emang kita bisa milih jam, bisa ngatur jam sendiri. Cuma tetap aja kerja kan. Nah tapi akhirnya jadi lebih kerasa lebih berat mungkin ya. Kalau aku dengar ceritanya dia jadi kayak, ya aku udah ada masih deadline, masih ada cucian. Terus habis itu udah cuci selesai, ampun aku belum masak. Aduh harus bantuin ibu lagi gini. Oh jadi banyak ya kerjaannya ya malah WFH ya. Yang mana gitu. Malah kerjaan rumah itu kan dikejar waktu gak sih? Iya. Masak pasti ya harus sebelum jam masak jam makan ya kan. Kalau nyuci ya masa malam ya kan. Harus pagi. Sedangkan mungkin banyak kerjaan ya, Riga mungkin ngalamin ya kerjaan deadline ditagih pagi. Nah pusing gak itu ya kan. Ya untungnya sih berat hidup jadinya. Kalau aku sih dengar kayak gitu. Terus juga apa sih? Ini kalau cerita WFH ya kita ngalor dulu aja ya, maaf. WFH itu kan tujuannya biar kita stay at home, ya nggak sih? Dari wabah corona ini, gitu kan, keadaan corona ini. Jadi biar kita bisa tetap aman lah, stay safe di rumah. Kerjaan juga tetap jalan. Nah, gitu. Niatnya itu. Tapi emang menurut Riga beneran terjadi seperti itu kah? Kayak yang tadi saya ceritain ya. Ini mudah-mudahan bosku nggak nonton sih. Nggak nonton, nggak denger sih. Ya tapi jujur aja kerjaan terbengkalai. Ibu bos, maaf ibu bos. Ini oke. Mulai dari episode ini saya akan kerjanya walaupun WFH tetap sesuai waktu. Ini kayak jadi ajang pengakuan ya. Tapi benar, harusnya WFH kita ya enak kan, waktunya lebih fleksibel. Tapi itu tidak benar. Itu hanya teori. Iya, itu hanya teori untuk orang-orang yang mungkin imannya kuat ya itu kayaknya ya. Parah. Nggak bisa. Itu malah jadi excuse buat udahlah nanti aja lah ngerjainnya. Santai lah, masih ini kok gitu. Jadi secara nggak langsung itu memberikan sebuah kebiasaan di diri kita, akhirnya
untuk melakukan hal kayak gitu ya nggak apa-apa, lakukan lagi aja kayak gitu. Itu terjadi di aku sendiri. Dan itu wah itu kayak kok aku jadi rusak ya gitu rasanya. Yang harusnya bisa tepat waktu, schedule. Parah banget sih. Jadi tetap walaupun WFH kayak gini dan sebagainya yang bisa libur atau apa, nggak, aku tetap pengen kembali keadaan seperti semula sih. Cuman ya kan ini nggak tahu ya, kalau aku salah tolong diralat. Kita kan nggak pernah tahu toh pandemi ini akan berakhir kapan. Nah itu dia. Mungkin yang Riga alamin, yang Tiara alamin juga, dan teman-teman di luar sana mungkin juga banyak ngalamin hal yang serupa atau mungkin banyak lebih parah atau aduh gimana lah, nggak tahu. Bisa share aja nanti teman-teman juga boleh. Atau tadi yang aku cepet share juga kejadian di Kalijodo Selatan, itu karena kita baru mengalami dampaknya baru-baru ini ya nggak sih. Jadi kayak kesannya kita belum bisa adaptasi aja sih. Persiapannya belum ada, mitigasi dari bencana ini juga belum ada gitu. Jadi kita belum punya cara yang membuat kita nyaman untuk tetap life must go on gitu, yang harus sejatinya terjadi kayak gimana, ya, kerja yang proper kayak gimana harus tetap kita lakuin. Nah itu mungkin memang belum terbiasa sih dengan keadaan yang sekarang. Tapi karena tadi balik lagi, walaupun kita pengen banget, semua pasti kepengen ini segera berakhir, cuman karena nggak tahu ini kapan bakal cepat mereda. Jadi memang yang terbaik yang bisa kita lakuin sekarang menurut aku sih ya kita harus tetap belajar untuk cepat beradaptasi. Menurut aku kayak gitu sih. Dari apa yang dihimbau oleh pemerintah untuk stay at home, di rumah aja, udah itu tuh diikutin aja gitu. Insya Allah. Insya Allah ya itu memperbaiki keadaan kita, negeri kita ini ya gitu. Ya untuk memutus rantai ya. Gak usah ngeyel gitu loh. Ya sementara gak usah mikir kalau wah ini konspirasi, ini sengaja pemerintah. Ya. Itu memperkeruh suasana sih. Ya gak sih? Iya memang. Jadi apa ya? Nambah masalah sih menurut aku. Ya kita makan aja udah susah loh. Apalagi namanya orang makan susah berarti lapar. Orang lapar tuh gampang emosi guys. Tambah lagi dikasih takut-takut kayak gitu ya kan. Jadi kalau aku boleh saran sih, kita lakuin yang menurut hati nurani kita bener dulu aja. Insya Allah kita tuh tahu kok. Tiap manusia tuh tahu kok yang bener kayak gimana. Nah jadi kayak kuat-kuatin iman lah. Alhamdulillahnya bulan puasa ini mudah-mudahan jadi apa ya, bulan yang bisa bikin kita kuat iman tuh loh. Ya udah dikasih cobaan kayak gini, kita harus memperkuat iman, perkuat kepercayaan kita sama apa ya, kepercayaan kita sama, ya aku kok ngomong kalau pemerintah jadi kayak syirik ya. Maksud aku tuh dengan keadaan kayak gini kita harus percaya sama sesuatu. Kita nggak bisa juga gegabah mutusin sendiri atau cuman apa tuh namanya, tersulut ya, terprovokasi dengan hal yang belum disaring itu. Baik buruknya apa yang udah diminta oleh pemerintah, baik buruknya saran dari beliau-beliau ini, itu mereka pasti sudah melewati banyak sekali pertimbangan gitu. Yang aku pikirin sih kayak gitu ya Ga. Gak usah yang protes yang memprovokasi, memperkeruh keadaan. Itu kita protes, kita kritis boleh, tapi ingat tahu tempatnya, tahu waktunya gitu kan. Ya tahu caranya yang baik lah gitu. Gak ada yang dilarang kok kalau emang mau menyampaikan kritik dan saran tuh dengan cara yang baik gitu. Karena kanan kiri kita, saudara-saudara kita tuh juga patut kita pikirin. Mereka nanti gimana ya bisa nangkep apa yang kita sampaikan gak ya? Malah jangan-jangan mereka terprovokasi itu tadi jadi malah panas ya gak sih? Jadi pintar-pintar kita nyaring informasi, pintar-pintar juga kita menyampaikan informasi ke orang lain gitu. Jadi lebih bijak aja sih di kondisi yang kayak sekarang. Itu deh, lebih bijak. Oke. Kita masuk di sesi salam-salam. Nah, jadi kita mungkin kasih tahu dulu ya, di podcast kita ini kita usahakan tiap
episode itu ada kirim-kirim salam, ya nggak sih? Ya, Karena kita rilisnya tiap hari Minggu, jadi mungkin sekitar hari Jumat. Jumat kita buka. Siapa yang mau kirim-kirim salam langsung kirim. Biasanya kita di Instagram ya, di stiker yang pertanyaan itu nanti mereka Ya, tinggal bisa langsung ya, boleh sih WA gitu kalau emang pokoknya tiap Jumat gitu, kalau emang ada yang pengen kirim salam bisa langsung WA apa DM ke Riga atau Tiara gitu. Nanti tunggu apa namanya? Siapa tahu ada Instagram pribadinya dari Melodica ya nggak sih? Iya. Sepertinya. Yang jelas hari Minggu ya. Rilis akan dibacakan hari Minggu, publishnya hari Minggu kayak gitu. Kita masuk salam-salam langsung. Ya. Oke. Dari siapa dulu nih? Ya Riga dulu aja deh. Aku dulu yang ya. ke Riga. Oke. Kayaknya banyakan ke Riga sih. Ini kita baca ini udah buka di Instagram ya, di Instagram. Ada yang kirim salam. Pertama dari Maulidina Ayunda @Maulidina Ayunda. Ini temanku nih, Ayun. Oh ya, halo Ayun. Salam buat siapa nih? Salam buat Farhan, ditunggu kejelasannya. Bilang gitu ga? Waduh. Wah, ternyata. Ini kejelasan apa nih? Ada yang digantung gitu kan, ada yang belum jelas gitu kan. Wah, ini menarik loh ini. Nah. Terus tidak lama setelahnya ada Farhan juga @AbdulFarhan02. Dia juga salam-salam. Ini memang digantung sih ya Ayun ini. Ayun ngomongin Farhan, si Farhan ngomongin orang lain. Jadi Farhan bilang gini nih, kirim salam sama sobatku yang di Ketapang ya. Ya siapa lagi ya? Sobat ya. Siapa sih? Ya akulah dari Ketapang kan. Makanya nggak peka banget ini si Farhan ini. Ya tapi si Ayu ini langsung tahu ya, kalau udah dengerin podcastnya dia langsung tahu kalau ternyata memang ya mungkin. Selanjutnya kita kembalikan ke mereka lah gitu ya. Penyelesaiannya seperti apa. Oke. Aku boleh nih ya bacain ya dari Wilya Lam. Ya. Gimana sih Wilya Lam _ Ya kayaknya ini jangan deh, ini kayaknya nggak nyambung nih. Oh gitu. Hai Kak, follow ya. Siapa? Nggak, ini emang nggak jelas sih. Instagram tuh stikernya sekarang kayak semua orang nggak follow pun bisa masuk. Oh gitu. Ya siapa tahu dia mengagumi Melodica Podcast kan. Bukan Riga loh ya, Melodica Podcast. Oke. Gitu ya. Oke. Bentar, ini kayaknya mesti aku yang bacain ya. Oke, boleh. Ini dari @YG_Praka. Ini temanku yoga nih, teman Ketapang. Salam untuk Isotop Gan. Asik. Apa tuh Isotop tuh? Jadi Isotop itu IPA 1 oke dan top. Iya, singkatan dari itu. 11 IPA 1 SMA. SMA ya. Masih ya. Sahabat berarti sampai sekarang. Kita masih ya setiap lebaran, apalagi kalau tiap pulang habis dari rantauan itu ya biasanya ngumpul buka bersama. Tapi kayaknya tahun ini gara-gara corona ya nggak bisa ya. Oke ya, semoga sehat selalu untuk Yoga ya. Berarti dia ketangkep di Ketapang ya berarti ya. Oke, aku ya. Dari Ellen Dea _. Kirim salam buat mantan yang kemarin bilang aku nggak bisa hidup tanpamu. Sekarang masih hidup kah? Gila gak sih ini? Ini tipe-tipe mantan banyak alasan ya. Kok horor ya? Mudah-mudahan mantannya Ellen denger nih. Berarti kalau denger masih hidup. Masih hidup ya. Mudah-mudahan ya, doa baik aja ya. Semoga Mbak Ellen ini tidak menyimpan dendam lah. Semoga diampuni dosa-dosanya si mantan ini ya Mbak di bulan Ramadan ya Mbak ya. Tapi kalau ada dendam juga tidak apa-apa. Itu urusan Ellen. Oke. Ya. Lanjut deh. Dari Yoga di Pratama. Untuk teman-teman seperjuangan skripsiku, tetap semangat dalam menghadapi hidup ini. Asik, anak skripsian dong. Ya mungkin kalau skripsi kali ini emang beda ya Ga ya. Suasana. Ya apapun sih skripsi, ujian kelulusan sekolah, semua kan memang dalam gaya yang berbeda kalau tahun ini. Biasanya mungkin pada panik-panik belajar sampai malam ya nggak sih? Sistem kebut semalam ya, pokoknya sampai dikejar-kejar dosen juga ya nggak sih? Kali ini memang sedikit berbeda ya nggak? Bahkan yang nggak ada ujian nasional itu kan tahun ini juga gara-gara COVID itu. Memang rada antik sih yang tahun ini, rada aneh ya. Tapi ya memang harus semangat, tetap semangat ya buat teman-teman ya yang ngerjain skripsi. Oke, lanjut. Dari
Wilda Priani _ Wah, ini sobatku juga nih. Salam buat mantan yang masih nggak rela aku dengan yang lain, tapi nggak mau juga nyeriusin aku. Oh my god. Wah, ini complicated banget nih. Ini kayaknya bisa ada suatu hari kita undang ya, kita bisa. ceritain gimana Bisa cerita nih. cintanya yang complicated banget ini, parah sih. Bisa ya mantan yang masih nggak rela dia dengan yang lain, tapi masih juga nggak mau nyerusin dia. Wah, bisa nih dicatat ya ini ya. Kita Bisa. hubungin langsung nanti nih Mbak Wilda ini. Oke, lanjut ke Marisa Agustina. Ya. Kirim salam buat dia yang di Jogja ya Kak. Salam kangen dari Tanjung Pinang. Wih, siapa nih? Oh, kayaknya aku tahu sih ini siapa. Ayo Marica, kayaknya aku tahu. Jangan sampai aku spill di sini ya. Kebetulan tadi udah ada yang kirim-kirim salam sih. Oh, ada kaitannya sama yang kirim salam tadi? Ada, tapi ya skip aja lah ya. Oh ya, oke. Oke, siap. Oke, lanjut. @imas_its. Kirim salam buat kota Jogja istimewa. Aku sangat merindukanmu. Wah, Asik. mantap. Ini si Imas ini di mana nih? Tahu Jadi nggak ini? Imas ini sekarang dia udah di Kendal. Oh, di Kendal. Udah balik Kendal ya. Kampung halamannya, udah kerja di sana juga. Bahkan katanya rumor-rumornya sudah mau menikah. Nggak tahu jadi apa enggak ya. Iya, Mbak Imas selamat Mudah-mudahan ya kalaupun ada pasangan semoga lancar, kalaupun nggak ada amin. pasangan semoga dipertemukan. Amin. Kita doanya aman aja. Aman. Aman aja. Kita soalnya nggak tahu ya kabar Imas gimana, Im. Ya, yang jelas kalau nanti ada waktu kangen sama Jogja, tinggal ke Jogja lagi ya enggak? Jogja lagi jelas. Oke, lanjut ya. Oke. Dari Teti Sunia. Kirim salam buat doi dong Kak. Wak. Pristian Adityo Bagus Prayoga cepetan balik ke Jogja. Wah, asik. Ini langsung jelas loh. langsung ngomong nama langsung. Dah, ini baru mantap. Dah, to the point. Bagus nih. Cewek tuh harus berani emang nggak siap. bisa kode-kode terus. Siap, emansipasi. Zaman sekarang tuh udah nggak zaman kode aku. Wah, aku padamu Mbak ya. Iya. Mbak Teti ya. Semoga Pristian Aditya Bagus Prayoga ini mendengarkan ya. Harus mendengarkan malah. Harus dengar. Jadi, nah ini mbaknya ini tugasnya tuh biar Mas Adityo ini dengar kita nih gimana Paksa caranya. Paksa aja dengar untuk follow di Spotify Melodika Podcast dan di YouTube Melodika Podcast. podcast. Oke. Next. Lanjut. Ini Riga aja nih Riga. Oke, dari @alovita Lovita. Mm-mm. @alovalovita. Ini temanku juga nih. Oh ya. Hai Riga. Halo Tiara. Salam kenal ya. Mau nitip salam buat sobat aku 7KM. Hey guys. Nah 7KM tuh jadi gitu. ya geng-geng kami lah sama kuliah kemarin. Oh, geng Anda juga. Jadi 7KM. Famous ya Riga ini ya. Ya. Banyak geng, banyak teman. Ya, mumpung ada teman dimanfaatkan untuk ngisi kirim-kirim salam. Oh gitu, oke. Ya. Dia sekarang di mana nih? Sekarang BTW di sih. Jepara. Oh, di Jepara. Udah berkisah. Kabar-kabarnya juga mau menikah. Alhamdulillah. Iya. Doakan ya mudah-mudahan lancar. Amin. Oke, lanjut. Lanjut. Dari Ini masih satu geng juga nih. @trirahminengsi. Kirim salam dan rindu dong buat teman-teman 7 km. Guri-guri nyoy dan nemu-nemu yepo. Aduh, apa ini? Bisa dijelaskan? Kalau nggak salah sih ya, nemu-nemu yepo itu artinya sangat-sangat rindu. Oh, Mungkin apa bahasa apa tuh? Bogosipo itu kan aku ingin bertemu. Oh ya deh. Bahasa Korea. Itu kayak Nemu-nemu jangan yepo. bahasa yang lalu-lalu deh. Oke. Oke, masih dengan orang yang sama. Salam dong buat jodoh aku. Tanyain kapan datang ngelamar. Udah, ini BTW. Masih Rahmi ini. Semoga bukan halu ya. Ya, mudah-mudahan sih. Tapi ini jadi doa lah, mudah-mudahan Doa gitu. aja. Salam buat jodoh gitu Halo ya. buat jodohnya Rahmi. Tolong dong segera bertemu ya Iya, kan? siapa tahu malah dipertemukan gara-gara si jodoh ini dengerin podcast kita ya nggak sih? Terus mendengar nama Trirahminengsi langsung kling gitu, langsung mendapat ide aku harus menghubungi dia. Ini siapa gerangan gitu ya kan? Akan aku cari dari Instagram. Terus tahu-tahu emang jodoh ya. Semoga seperti itu ya Mbak Trirahminengsi. Ya, siapa? Nama Rahmi. Rahmi. Ya, oke. Nah. Next dari. Nah ini
Dari Rizka Della. Rizka Rizka Della. Salam kangen untuk tim Uno Gabut Ja. Hanif, Ariska, Dita, Endah, Rizky, Ade. Wah, kakak. Oke. Ini temanku juga, teman. Jadi ini tuh teman ketapang yang juga kuliah sama-sama di Jogja. Kita sering ngumpul main gitu kan, kayak misalkan tahun baru atau sekedar malam-malam gitu, terus main Uno dan lain-lain. Cuman yang ingin aku pertanyakan, kok di sini nggak ada namaku ya? Oh, jadi selama ini aku nggak dianggap dong. Cuman Hanif, Ariska, Dita, Endah, Rizky ada. Astaga. Oke Dela, baik. Ini sudah dibacakan. Tapi terima kasih loh, nama aku nggak ada loh. Ya, cukup tahu nih. Kok aku rada sedih ya tahu kenyataannya. Ya Allah. Oke. Ada lagi gak nih? Ada nih dari Putri. Putri. Ya, dari Putri Hello Dream ya nggak sih? Oke. Kalau misalnya di Instagram tuh namanya Flammy Flood. @flamyflood. Siap. Apa nih dia bilang apa nih? Aku mau kirim salam buat anak cu di rumah si Mia. Ya Allah, aku rindu sudah sebulan tak bertemu. Oke, ya ini BTW kalau si Putri ini kebetulan memang satu kontrakan sama saya, Pak. Ya, jadi si Mia ini, si anaknya ini tuh kucing. Sebenarnya kucing. Ya udah sebulan karena dia udah balik Surabaya. Dan di Surabaya itu kan udah PSBB kalau nggak salah ya. Jadi nggak bisa kemana-mana ya. Tapi aman nih Putri, tenang aja ya. Sudah dalam penjagaan, pengawasan dan kasih sayang saya ya. Dia sudah mulai melendot-lendot saya dan menyayangi saya seperti ibunya sendiri. Jadi Anda tidak perlu khawatir, mungkin sebentar lagi dia akan mengakui saya sebagai mama yang baru. Ya mungkin dia bisa manggil saya mami gitu kan, nggak apa-apa ya. Mohon maaf, yang penting nanti uang transferan buat makan kucing tetap lancar. Itu aja. Itu aja. Jadi gitu ya Putri ya. Putri Hello Dream. Iya, ayo lanjut. Siapa nih? Lanjut dari, nah ini kebetulan teman kantor nih. Oke. Dia mau kirim salam, Mas Junior. Dia bilang salam-salam buat istriku tercinta di rumah. Asik. Dan salam juga buat staff-staff di kantor Mars UMY. Kapan bisa bukber lagi? Wah, merindukan bukber ya. Yang sementara memang belum bisa ya. Belum bisa, makanya jadi tahun ini bukbernya katanya di rumah masing-masing aja ya. Oke ya. Mudah-mudahan teman-teman kantor denger nih. Ini ada salam-salam dari Mas Jun juga, Mas Junior. Oke. Ada lagi nih? Kalau dari aku udah. Oke. Nah, lanjut. Kalau ini ada titipan juga nih dari Covid_20. Covid? Iya, dia mengubah nama. Covid menjadi nama username-nya. Enggak, tapi sebenarnya namanya Riko. Aku kenal sih, dia junior aku. Tapi karena mungkin dia bersimpati dengan Covid tahun ini, jadi namanya diubah menjadi Riko_Fit_20. Kayaknya gitu ya. Tapi kalau misalnya salah mohon diklarifikasi saja ya Riko ya. Jadi dia bilang gini, salam buat dia yang dulu asik sekali tapi sekarang asing sekali, Mbak. Wah. Sama emot sedih guys. Wah, ini juga complicated nih. Enggak complicated sih, ini klasik banget sih. Ini klasik sih. Ya, awalnya asik tuh. Asik terus. Sekarang jadi asing. Ya. Itu kayaknya emang harus segera, namanya hubungan ya. Ini mungkin kawan-kawan bisa dibahas nih gak. Hubungan itu harus segera dipastiin emang. Jangan lama-lama digantungin. Betul, karena yang tadi asik itu bisa jadi asing karena bisa jadi nih kelamaan PDKT-nya. Terlalu alot ya waktunya. Tuh mungkin ya saran ya kali ya Covid ya. Tapi ya tapi semoga dia yang mendengar ini sadar. Ya terus balik lagi jadi asik buat Riko kan. Siapa tahu. Ini kenapa sih belepotan ya? Oke. Ada yang terakhir nih. Oh, yang terakhir. Oke. Dari R4 Hardi. Oke, kalau dia lebih ke saran aktivitas untuk orang-orang yang bosen #di rumah aja dong Kak. Nah, oke. Ini kayaknya perlu satu-satu deh. Mungkin siapa tahu Riga sama Tiara beda-beda ya kan sarannya. Nah, kalau dari Riga gimana nih? Dia minta saran. Iya. Bukan saran. Saran. Bosan di rumah aja.
Kalau aku sih ngelihatnya tergantung dari masing-masing orangnya ya. Misalkan dia passion tentang apa. Aku lebih kenapa tidak berproduktivitas dengan passion kita aja gitu. Kita senang apa ya kita artinya kita punya banyak waktu kan untuk di rumah kan. Kita pikirkan apa hal yang bisa kita buat yang bisa mendukung passion kita sehingga kita lebih produktif gitu saat di rumah aja. Gitu. Itu akan nggak kerasa banget killing time dan lebih kualitas banget, quality time banget ya gitu. Oke. Ya mungkin sedikit banyak sama hampir sama kayak Riga ya. Aku juga pribadi malah menemukan waktu yang jarang, langka banget ku temuin selama WFH, selama stay di rumah ini, selama di rumah aja ini tuh justru emang sekarang ini. Karena dulu waktu pas zaman-zamannya masih punya banyak kegiatan yang kaitannya dengan kerja loh ya, lebih dengan kerja itu aku jarang nemuin waktu me time. Nah waktu me time itu menurut aku langka banget dulu. Jadi gak bisa explore diri sendiri. Ya tadi masalah dengan passion juga akhirnya lama-lama tuh kayak terkikis, kayak kabur. Aku sebenarnya suka apa sih nggak ngerti, karena kita melulu sibuk dengan kerjaan yang ya memang kita butuh karena itu untuk bertahan hidup ya. Tapi kayak jati diri kita lama-lama tuh hilang menurut aku. Nah mumpung di rumah aja, mumpung itu me time-nya banyak banget, coba deh emang cari sesuatu yang belum pernah kamu lakuin, ya nggak sih? Sama kayak Riga tadi bilang, belum pernah kamu lakuin, atau sesuatu yang kamu udah lama pengen lakuin tapi tertunda terus gara-gara sibuk di luar. Yang lain ngapain ya. Coba aja sesuatu yang baru yang belum pernah kamu coba gitu. Terus juga jangan takut eksperimen hal yang aneh-aneh lah kalau menurut aku loh selama di rumah gitu. Mau bikin makanan nih, belum pernah bikin bakwan pir. Nah, bikin aja bakwan pir. Karena itu terjadi ya. Bakwan dan buah pir kan hal berlawanan banget itu ya. Bapak aku sendiri sih yang ya mungkin karena gabut juga atau gimana dan dia kuriusnya tinggi gitu ya, maksudnya nggak ada yang salah lah ya, tapi jadi dikerjain kan, maksudnya jadi nggak gabut dan lain sebagainya kayak gitu. Pokoknya menurut aku jangan sampai domblong deh ya. Jangan sampai ngerasa bingung. Aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku nggak tahu apa ngapain. Kalau mau bingung aku nggak bisa ngubungin temanku, nggak bisa berinteraksi, ya kan sekarang tinggal online semuanya kan. Kangen sama orang siapa, si A hubungin si A kayak gitu. Mau video call udah. Jadi jangan dibawa pusing gitu loh ya kan. Kita harus adaptasi sih, itu yang jelas. Ya, oh ya satu lagi saran nih Ga. Kalau dari aku pribadi soalnya ngalamin. Gak apa ya, nih sambil cerita. Jadi kecenderungan kita ketika kita itu punya waktu luang yang banyak adalah banyak menghabiskan waktu kita untuk malah buka sosial media dan berlarut-larut di situ, yang akhirnya jatuhnya bisa jadi lebih malah pasif, terus nggak produktif, malah jadi insecure karena ngelihat kanan kiri kok berkembang gue enggak ya. Itu dia. Karena itu yang sering terjadi tuh, yang aku sering alamin juga. Akhirnya membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, saran aku nih, walaupun waktu kamu banyak, balik lagi ke yang tadi, mending sosial media itu secukupnya aja. Kalau bisa jadi inspirasi bagus. Terus cari teman atau lakuin hal yang bisa ngebangun diri kamu sendiri. Betul sekali. Itu dimaksimalin aja. Ya, betul. Gitu. Jangan pernah ngerasa sendiri walaupun di rumah aja. Betul ya, sekali. Teman-teman banyak. Kamu bisa kamu bisa kontak sama semua orang. Itu gampang kayak tadi Riga bilang jadi, ya. Jangan ada halangan lagi, ini saatnya kita mau hubungin orang yang dulu lama kita hubungin. Ya. Hubungin. Gitu. Bikin dekat, jangan buat susah. Iya sih. Oke, itu aja mungkin dari baca-baca kirim salamnya ya. Kita nantikan kirim-kirim salamnya di pertemuan selanjutnya. Emang kuliah pertemuan selanjutnya? Ya iyalah. Oke, kayaknya kita sudah sampai di penghujung episode ya. Ini kok Riga Toto semangat sih? Dari tadi lemes gitu. Terus pas ending, pas di awal-awal yang grogi siapa ya kan. Tapi pas di tengah-tengah tuh kayak ada yang mendominasi pembicaraan ini. Tapi nggak apa-apa, biar kita tetap ini ya,
saling mengisi gitu kan biar ya apa rame adanya tuh podcastnya. kayak gini teman-teman ya. Pokoknya sahabat Melodika tuh kalau dengar kita ngomong ini apa adanya emang. Yang berubah cuma panggilannya doang, bener. Nah kalian gak usah tahu, kalian gak usah tahu panggilannya apa. Jangan. Tapi kayak gini kita adanya gitu. Kalau ngobrol ya emang ngalor ngidul gini, cuman mudah-mudahan selalu ada apa ya yang bisa kita ambil faedahnya. lah. Ya walaupun nggak berfaedah, ya mudah-mudahan ada faedahnya untuk orang yang merasa itu faedah gitu kan. Gimana sih? Gitu. Blunder. Untuk teman-teman sahabat Melodika yang mau komentar, bisa komentar di kolom komen YouTube di bawah. Yes. Bisa juga mungkin ada yang mau nyampein sesuatu atau kirim salam, bisa juga di situ, nggak masalah. Kayak yang tadi kita bilang. Dan dengarkan juga Melodika Podcast di platform-platform kesayangan kalian, di Spotify ada, di YouTube ada. Betul, gitu. udah enak banget lah itu di dua-duanya itu ada ya. Betul. Terus jangan lupa nih, karena tiap minggu segmennya beda-beda tuh ya, gitu ya. Teman-teman harus ingat minggu depan ini ada segmen melakukan ceritamu. Yang hostnya adalah Tiara. Pokoknya mungkin siapkan cerita mungkin ya nggak sih? iya dong, itu yang pasti. mau disampaikan buat di segmen minggu depan. Iya, bakal ya suasananya bakal beda lah. Oke, itu aja. Terima kasih, stay tune teman-teman minggu depan. Sampai jumpa di Melodika Podcast.